Hai guys, kembali lagi di channel saya Aldi Bagaskara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus dengan tema sedimentologi pesisir dan laut. Yang pertama itu ada pengertian sedimentologi. Sedimentologi adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari proses pembentukan, transportasi, pengendapan, dan karakteristik sedimen serta batuan sedimen yang terbentuk dari proses tersebut. Sedimen sendiri adalah material padat berupa partikel-partikel kecil yang berasal dari pelapukan dan erosi batuan, sisa organisme atau bahan kimia yang mengendap di permukaan bumi, termasuk di daerah pesisir dan laut. Sedimen dapat berupa pasir, lumpur, kerikil, atau bahan organik yang terakumulasi dan menjadi rekaman penting dalam memahami sejarah lingkungan, perubahan iklim, bahkan aktivitas manusia di sepanjang pesisir dan laut. Lanjut, ada ruang lingkup sedimentologi pesisir dan laut. Sedimentologi pesisir dan laut khusus mempelajari aspek-aspek yang berkaitan dengan sedimen yang terbentuk, bermigrasi, dan terendapkan di lingkungan pesisir, seperti pantai, muara sungai, dan delta. Di lingkungan laut, dangkal hingga laut dalam. Ruang lingkup ini meliputi, yang pertama itu ada karakteristik sedimen, meliputi tekstur, ukuran butir, komposisi, mineralogi, dan kandungan organik pada sedimen pesisir dan laut. Yang kedua ada proses transportasi sedimen, bagaimana sedimen tersebut bergerak dari sumbernya, baik oleh gelombang, arus laut, atau proses pasang surut. Kemudian yang ketiga ada proses pengendapan, kondisi apa yang menyebabkan sedimen mengendap dan membentuk struktur-struktur sedimen tertentu. Yang keempat ada dinamika laut pesisir, bagaimana interaksi antara proses geologi, hidrodinamik atau gelombang arus, dan aktivitas manusia mempengaruhi distribusi dan karakteristik sedimen. Dan yang terakhir itu ada pengaruh perubahan lingkungan, termasuk pengaruh perubahan iklim, kenaikan muka air, laut, dan kegiatan antropogenik terhadap sedimentasi dan erosi pesisir. Lanjut, ada studi kasus pengelolaan pesisir Kabupaten Tanah Laut. Permasalahan utama, Kabupaten Tanah Laut memiliki garis pantai sepanjang 172 km yang terbagi menjadi dua wilayah pesisir, barat dan selatan. Kedua wilayah ini memiliki karakteristik fisik dan aktivitas masyarakat yang berbeda, sehingga menghadapi permasalahan yang beragam, antara lain, yang pertama itu ada erosi pantai dan abrasi, terutama di pesisir barat yang dipengaruhi oleh aktivitas daratan dan aliran sungai Barito. Yang kedua itu banjir pasang dan gelombang tinggi, mengancam pemukiman dan lahan produktif di wilayah pesisir. Yang ketiga itu ada pendangkalan muara sungai, mengganggu ekosistem dan aktivitas perikanan. Yang keempat atau yang terakhir, perubahan penggunaan lahan. Di pesisir selatan terjadi alih fungsi lahan menjadi tambang batubara dan perkebunan kelapa sawit yang meningkatkan kerentanan terhadap bencana. Lanjut, ada tipologi pesisir. Berdasarkan penelitian oleh Kiki Permana Setiawan, wilayah pesisir Kabupaten Tanah Laut dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipologi. Yang pertama itu ada subaerial deposition gauge, pantai hasil pengendapan daratan, rentan terhadap banjir pasang dan abrasi. Kemudian yang kedua itu ada marine deposit gauge, pantai hasil pengendapan laut menghadapi risiko abrasi dan sedimentasi. Kemudian yang terakhir itu ada volcanic gauge, pantai hasil aktivitas vulkanik dengan karakteristik batuan keras. Lanjut, ada strategi pengelolaan dan solusi. Strategi pengelolaan pesisir disesuaikan dengan tipologi dan tingkat kerentanan masing-masing wilayah. Yang pertama itu ada pesisir barat atau subaerial deposition gauge and volcanic gauge. Penanaman mangrove untuk menahan abrasi, pembangunan tanggul air asin dan dengan ketinggian lebih kurang 2,3 meter,
relokasi pemukiman dari zona rawan bencana. Kemudian yang kedua itu ada pesisir selatan atau marine deposition coast, pembangunan tanggul air asin dengan ketinggian lebih 2,5 meter. Kemudian pemasangan struktur lepas pantai seperti reef wall untuk merendam gelombang. Kemudian meninggikan rumah penduduk sebagai adaptasi terhadap banjir pasang. Nah, kesimpulannya, sedimentologi pesisir dan laut mempelajari asal-usul dan proses pengendapan sedimen yang memengaruhi bentuk serta kerentanan wilayah pantai. Studi kasus di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan bahwa perbedaan tipologi sedimen daratan, laut, vulkanik menyebabkan masalah seperti abrasi banjir, pasang, dan pendangkalan muara. Solusi berbasis tipologi seperti rehabilitas mangrove, tanggul, dan relokasi merupakan pendekatan efektif untuk pengelolaan pesisir yang adaptif dan berkelanjutan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Atas penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.